Saya namanya Iksan Tobing. Saya dari Vice Coach, suatu semacam aplikasi ya, aplikasi dari Coaching Indonesia, perusahaan coaching yang berpusat di Jakarta. Oke, apa kabar? Ketemu lagi nih. Halo Pak Iksan. Terima kasih loh waktunya dan saya mengucapkan terima kasih kepada John dari Kabari TV atas kesempatan yang diberikan untuk ketemu sama kamu nih. Iya, terima kasih Ini juga imigran buat baru ya ke Amerika ya. Termasuk ya. Jadi kayak saya juga nih baru berapa tahun. Chris sudah berapa lama ya di Amerika ya? kalau officialnya sih waktu tahun dari 2020 pas pandemi, cuman sebelumnya waktu masih long distance sama suami ya in and out. Chris memiliki inisiatif yang luar biasa bersama Johannes, suaminya, launching I think the first bakso in United States. Saya sudah pesan, dikirim profesional sekali, pakai vacuum pack, dan rasanya keren banget. Saya tinggal di Olympia, Washington. Bisa mengunjungi saya di LinkedIn, Iksan Tobing. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lebih lanjut nih story-nya Chris. Gimana Chris? Gimana mulai bakso gitu? Kok kepikiran? Ini kan orang mikir kan kalau buka restoran Indonesia lengkap menunya, ada nasi campur, ada sate. Ini bakso, fokus bakso di Bay Area San Francisco ya. Kenapa bakso? Karena saya dan suami Johannes itu kita berdua penggemar bakso. Jadi tiap kali pulang Indo ataupun kayak kita kadang-kadang gimana bikin bakso sendiri. Kalau misalnya apalagi kalau kita lagi jauh gini susah ya. Jadi setiap kali pulang ke Indonesia kita pasti tiap hari makan bakso. Dan even saya dari kecil itu suka banget sama bakso. Jadi kalau misalnya lagi nggak mau makan mama saya nih kasih bakso pasti makan deh gitu. Ya jadi dari situ terinspirasi kenapa kita bikinnya bakso, dan kita juga menyadari bahwa di Bay Area ini yang well known Indonesian restaurant kan udah tutup ya, seperti Borobudur dan Jayakarta. Terus membuat Indonesian treats itu even harder to find di sini. Jadi saya Johannes yang lebih jago masak ya. Jadi dia bikin racik gimana ya, udah mirip belum ya baksonya yang kayak bener-bener kayak bakso gerobak gitu, bakso abang-abang gitu kan. Jadi kita terus mencoba. Tapi pada saat kita mencoba itu kita belum ada kepikiran buat jual gitu. Sebenarnya buat makan sendiri karena kita kangen makan bakso gitu. Terus pas pandemic di mana saya permanently move here for good. Dan itu di masa juga work from home ya. Jadi kan waktunya agak banyak. Terus kita ya kayak iseng-iseng aja gitu. Gimana ya kalau kita jual bakso dari pre-order gitu. Jadi ada temen juga yang kayak, ayo dong Yohanes buka PO gitu, pengen makan bakso nih, karena ada temen yang request gitu, ya udah kita coba yuk kita buka PO. Terus saya bikin Instagramnya gitu kan, terus thanks to the technology gitu, the word spread so fast, kayak tiba bu gitu kan, kayak ada bakso gitu. Awalnya kita kasih temen cobain dulu sih, gimana cobain, terus kasih kita honest feedback ya, bener-bener ya ini gimana, kurang apa, gimana gitu. Terus ya udah temen kayak kasih tahu, oh ini kurang asin, kurang apa gitu. Terus juga berdasarkan saya juga cobain, baksonya kurang kenyal, terus kita terus berimplementasi gitu ya untuk di resepnya gitu. Terus akhirnya ya we are thankful, kayak cepet banget dan respon audiens tuh luar biasa gitu. Jadi kita wow, ini good opportunity. Dan dari situ kita serius ya. Jadi kita apply license, kita sewa commercial kitchen, segala macam gitu. Jadi kita mulai serius di bidang bakso gitu. Juga kita ingin memperkenalkan bakso ke Bay Area people. Kerjasamanya menarik sekali suami istri ya. Jadi Johannes itulah chefnya sebenarnya ya? Ya, Johannes chefnya. Saya karena lebih bagian social media, terus udah gitu marketingnya ya. Terus juga kita mulai dengan desain logo yang simple-simple aja gitu, belum pakai sampai desain grafis gitu. Terus sampai udah mulai berjalan, kita udah mulai serius, kayak saya bilang logonya harus bikin solid nih gitu kan. Yang lebih dimantepin lagi gitu. Terus ya mulai bikin packaging, stiker segala macam gitu.
latar belakang Yohanes memang dia chef ya? Memang dia seorang yang suka masak, suka di dapur? Ya, kalau Yohanes itu latar belakangnya memang di bidang kulineri. Jadi dia dulu kuliah juga kulineri, terus udah gitu dia sempat di Japanese restaurant as yang bantuin sous chefnya gitu. Terus sampai sekarang dia masih di bidang Japanese cuisine. Jadi ada beberapa menu kita yang ada twistnya dari Japanese style gitu. Jangan-jangan baksonya ada unsur Japanese-nya ya? Ada beberapa menu, kita ada seperti, kalau kita kan ada yang menu yang bilangnya the gerobak signature bakso, itu benar-benar yang signature banget, yang kayak klasik. Kalau misalnya signature itu kita agak nggak bisa di shipping karena kan ada bakso telur. Kalau telur itu di frozen teksturnya jadi rubbery Pak. Kita udah coba gitu. Terus tahu juga kalau di frozen kan teksturnya kurang jadi bolong-bolong gitu. Jadi kita shippingnya yang bakso original sama bakso tendonnya. Keren. Nah terus ini kan lagi sedang jadi menerima pesanan satu ya. Kemudian pop up ya. Melakukan kita juga ada pop up ya, ada kolaborasi untuk diajak pop up. Ide masa depannya mau dibawa kemana ini? Ide masa depannya yang pasti pengen banget kita buka restoran bakso atau warung bakso ya. Itu kan salah satu cita-cita ya. Cuman kita di sini masih belajar dan masih menggodok bagaimana nih sustain gitu bisnis ini sampai nanti kita bisa buka brick and mortar. Atau mungkin kita ada kepikiran juga pengen misalnya food truck gitu. Video kita ini di Kabari TV ini ditonton ya sama, kita mohon pejabat di Indonesia ya, siapa tahu ada soft loan seperti pemerintah Thailand katanya ya ke restoran Thailand ya. Iya Pak. Mereka memberikan soft loan sehingga menyebar tuh di mana-mana restoran Thailand. Iya benar. Supaya Indonesia masalah makanan Indonesia juga bisa dikenal gitu ya sama masyarakat di sini. Itu tertarik saya dengan bahasa Indonesia yang dipakai oleh Chris dan Yohanes ya. Kenapa ya? The gerobak. Kenapa kok nggak ke Inggris-Inggrisan? Kalau kayak di Indonesia kita bikin usaha kan bahasanya ke Inggris-Inggrisan. Ini menarik sekali namanya the gerobak. Ya, jadi ada beberapa unsur yang gimana kita terinspirasi dengan pakai nama the gerobak. Yang pertama itu karena kita siapa sih yang nggak suka street food gitu kan, apalagi kita jauh dari tanah air ya, pasti kangen dong makanan jajanan gitu. Dan kebetulan emang saya dan Yohanes emang doyan jajan gitu, anaknya suka jajan street food gitu. Jadi nama The Gerobak itu salah satu inspirasinya juga. Udah gitu kita bikin namanya, cara bacanya kayak the-nya itu bisa grow kayak tumbuh, terus bak kayak grow bak, jadi kayak menumbuhkan uang gitu. Terus satu lagi, karena Yohanes dulu papanya pas di Pontianak itu jual kayak manisan buah pakai gerobak. Jadi itu salah satu terinspirasi juga dari background family-nya dia. Kenapa kita pakai the gerobak gitu namanya. Itu keren loh. Bak itu kan uang ya, bak. Ya, bak ya. Ya, bak. Bisa growing the buck ya. Ya, hopefully. Komentar sejauh ini, terutama nih yang bule-bule nih, kayak gimana mereka setelah ngerasain bakso? Kita mendapatkan good feedback banget dari especially yang non-Indonesia, dan mereka sangat antusias banget gitu. Seperti kan kemarin kita ada ikutan event Foodieland gitu kan. Foodieland kan benar-benar diverse banget ya audiensnya. Terus kita juga ada nanya beberapa pendapat, dan mereka bilang, wow, this is so good gitu, kayak kuahnya tuh flavorful banget. Soalnya kita pakai kuah bone marrow, jadi bener-bener kalau misalnya kita paling dekat kita compare sama Vietnamese pho. Vietnamese pho itu kan kuahnya agak kayak clear ya, clear broth gitu. Kalau ini kan kita godok kurang lebih 8-12 jam. Terus jadi kayak sum-sumnya semua, sari nutrisinya semua keluar. Jadi kayak bener-bener kuahnya flavorful banget. Terus dari taste baksonya, meatballsnya juga mereka juga suka gitu, kayak chewy, bouncy gitu. Ya mereka kayak wow, this is so good, dan mereka kayak next time mau lagi coba. Terus buat yang beberapa mereka udah pernah ke Indonesia, mereka bilang, oh saya pernah coba bakso nih di Indonesia, wah bring back my memory gitu. Jadi kan senang juga dengernya gitu, oh ternyata mereka udah pernah coba loh bakso. Tapi mereka bilang
saya nggak pernah loh ketemu bakso di sini gitu, dan ini mereka senang banget ketemu ada yang jual bakso gitu, karena dengan rempah-rempah bumbu khas Indonesia, jadi membuat itu benar-benar kayak spesial banget gitu rasanya kalau di compare sama pho gitu. Jadi rempah kamu itu asli ya dari Indonesia ya, nggak dari Bangladesh, dari India gitu nggak ya? Kita pakai bumbunya bumbu Indonesia yang memang itu adalah dari negara kita, jadi bukan disubstitute dengan bumbu khas dari negara lain gitu. Kebetulan kita di Bay Area lumayan gampang untuk mendapatkan spices Indonesia ya, karena a lot of Asian store, terus kita juga ada dikonekkan dengan beberapa importir dari barang-barang Indonesia. Kita dari kecapnya, kita pakai kecap dari Indonesia, terus mie-nya juga kita pakai mie atom gitu, jadi benar-benar semuanya taste-nya autentik gitu. Kaldunya tuh tadi tuh, kalau cerita dikit boleh nggak? Saya ngerasain sendiri ya, kaldunya itu emang khas banget, enak banget. Itu gimana cara ngeraciknya? Kaldunya itu kita dari bone marrow, pakai bone marrow, terus kita godok 8-12 jam, jadi benar-benar sampai sum-sumnya semua, sari-sarinya keluar. Makanya supnya itu nutritious dan flavorful, jadi kita biasa seruput sampai habis gitu. Tell the audience juga ya, katanya ada inisiatif nih Taste of Indonesia ya. Tanggal berapa Taste of Indonesia itu? November 14, 2021. Hari Minggu ya? Hari Minggu, ya. Apa hubungannya The Gerobak dengan Taste of Indonesia ini? Apa event gerobak atau gimana? Jadi Taste of Indonesia ini berawal dari ada salah satu, tadinya kita customer yang namanya Angela. Dia Indonesia juga tapi udah besar di sini, lahirnya di Indonesia. Terus pas ketemu bakso juga sama, seneng banget gitu, wah ada bakso gitu kan. Terus dari itu dia jadi customer regular kita, loyal customer. Dia juga banyak teman yang bukan Indonesia, terus kasih cobain bakso. Nih ada bakso lo, cobain nih makanan masa kecil saya lo, gitu-gitu ya. Udah gitu kita jadi akrab gitu karena sering berkomunikasi, temenan gitu kan. Lalu di mana Angela ini mungkin melihat, oh kayaknya Indonesia tuh a bit under represent ya gitu, masa compare sama Thailand, sama Vietnamese food juga gitu. Kalau misalnya kita mau makan Thai gitu, anytime kita bisa pergi mau makan nih gitu, atau kita mau makan pho, anytime kita bisa pergi. Tapi kalau pengen makan Indonesia kan agak sulit ya. Angela dan saya punya visi dan misi yang sama dan punya kerinduan kita pengen bikin event di mana kita mengundang chef untuk mengintroduce makanan, dan bukan hanya makanan tapi juga budaya Indonesia, karena budaya Indonesia juga kaya banget kan, dari alat musiknya, dari tariannya gitu. Terus saya bilang, oh ya, it's a good idea gitu. Jadi kita mulai doing market research, kita tanya ke circle kita, kalau misalnya kita ngadain acara gini, kalian tertarik gak gitu ya. Terus Angela juga nanyain dari circle-nya dia, dan most of them benar-benar memberikan respon yang sangat welcome gitu. Kayak, oh ya saya mau, kalau ada event seperti ini saya mau datang gitu kan. Jadi dari situ kita mulai paling pertama kita cari venue ya, paling penting yang gimana bisa mengakomodir customer-nya gitu atau guest-nya ya. Kita cari itu selama berbulan-bulan, cari tempat yang tepat gitu ya. Terus abis itu udah kita mulai kita kumpulin chefnya, vendornya gitu. Yang kita kan konsepnya kolaborasi juga. Jadi kebetulan salah satunya ada The Gerobak, terus udah gitu kita juga pengen kenalin selain hanya makanan utama, ada kue-kue juga. Kue Indonesia juga beragam ya jenisnya gitu. Jadi ada dari mulai main course, appetizer, terus udah gitu main course, terus itu dessert. Jadi ada musiknya, entertainernya apa itu? Musiknya saat ini kita kerjasama sama Sanggar Gamelan. Namanya Gamelan Sekar Jaya, jadi bakal ada performance pemain gamelan, musisi gamelan, dan juga akan ada penari Bali, seperti itu. Terus kita juga pengennya bikin konsep Taste of Indonesia ini
kita mau uplifting Indonesian food gitu. Karena kan selama ini Indonesian food, orang mikirnya, oh Indonesian food makanannya murah gitu ya. Makanan murah, terus kita juga kayak pengen Indonesian food tuh jadi major player, terus become prominent juga gitu. Orang bisa lihat, oh Indonesian food tuh bisa disajikan dengan cantik, dengan bagus gitu juga. Saya jadi kepikiran ini event ini tepat ya sebenarnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada tetangga kita, mungkin teman satu organisasi yang orang asing ya, teman kantor gitu kan? Ya, bener banget Pak. Jadi dari situ kita rindu banget gitu untuk bisa Indonesia bisa jadi major player juga gitu loh di perekonomian atau di budaya, di semua aspek ya. Kalau orang yang nggak pernah ke Indonesia apalagi, ini saat yang tepat untuk undang mereka ya, untuk merasakan cita rasa khas Indonesia. Kalau untuk orang-orang Indo nih biasanya lebih kritis gitu. Apa sih? Gua kan udah sering masakan Indonesia, kali ini bedanya apa sih? Kayak gitu. Nah, pesan Chris untuk mereka seperti apa? Untuk yang khusus di komunitas kita orang Indonesia. Ya, biasa mereka lebih kritis kan? Iya, cuman balik lagi kan kalau kita makanan Indonesia itu kan, karena Indonesia tuh besar banget ya Pak. Ada yang Pulau Sumatera, ada yang Pulau Jawa, ada yang Pulau Kalimantan. Jadi even rendang aja Sumatera, Padang Sumatera Barat beda, terus orang Sumatera Selatan bikin Padang beda, orang Jawa bikin rendang juga beda gitu. Jadi pada dasarnya kan seperti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu. Kita bawa bendera Indonesia ya. Jadi intinya sebenarnya kita lebih pengen mengumpulkan kolaborasi chef-chef ini, terus memperkenalkan makanan Indonesia, buat yang kangen makan Indonesia juga bisa kesini gitu. Tapi ya balik lagi kan setiap orang memang punya ekspektasi berbeda-beda, di mana kita nggak bisa kayak saya mau ikutin selera Pak Iksan gitu ya. Jadi kita pakai sesuai dengan ciri khas masakan dari chefnya tersebut Pak gitu. Dan juga seneng ya kalau misalnya kita semua bisa kumpul-kumpul gitu bersama komunitas Indonesia. Teman-teman tertarik nih, ada yang pemirsa tertarik terus mulai Google atau nyari informasi, bahkan mulai beli tiket, mereka harus kemana ya? Tiket kita udah live on sale di Eventbrite, tinggal cari namanya Taste of Indonesia. Kalau misalnya masuk ke Eventbrite, dia kan ada searching engine-nya, bisa ketik di sana Taste of Indonesia. Dia akan keluar informasinya. Terus event kita juga kita juga memperhatikan lingkungan ya Pak, dengan sustainability-nya. Jadi kita strive to have strong environmental practice by decreasing of single-use plastic. Jadi piringnya kita pakai bambu, palm leaves, terus udah gitu pakai ceramic glass and paper cup buat beverage and serviceware kita. Jadi kita tidak ada penggunaan plastik. Di situ juga kita pengen encourage dan juga ajak teman-teman, ayo kita kurangi pemakaian plastik gitu. Mungkin ada pesan terakhir untuk pemirsa yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah? Pesannya, kalau belum follow The Gerobak, bisa follow The Gerobak. Instagramnya, ada Instagram dan Facebook page-nya. Terus kita juga ada website-nya untuk The Gerobak, www.thegerobak pakai DGROBAK beria.com. Terus juga kalau bisa waktunya pas nih 14 November libur nggak ngapa-ngapain, silakan join acara Taste of Indonesia yang diadakan di UCB Berkeley. Kita ada dua service, ada lunch service dan dinner service. Each service-nya itu 2,5 jam. Tiketnya sudah live di Eventbrite. Kita nantikan kehadirannya ya. Terima kasih. Ini eventnya tepat karena habis Sumpah Pemuda di bulan Oktober, terus Hari Pahlawan kan, bulan pahlawan di bulan November gitu kan. Ya, benar banget Pak. Jadi kita rayakan bareng-bareng nih ya, mendekati Christmas, sebelum Christmas ya, sebelum tahun baru ya. Kalau punya teman yang non-Indonesia, pengen kenalin gitu, ini event yang tepat banget untuk memperkenalkan budaya dan makanan kita, especially ke teman-teman yang di luar Indonesia ya, non-Indonesian. Yap, thank you Chris, waktunya ya. Sukses selalu dengan Yohanes. Mudah-mudahan Taste of Indonesia sukses, The Gerobak sukses, jaringan teman-teman restoran yang di
Bay Area juga semakin sukses ya. Ya, Dan jadi kita gampang gitu loh nyari makanannya berbagai macam lagi. benar ya. San Francisco nggak mengalami kesulitan, sampai bakso pun ada, kan keren. Ya, terima kasih banget Pak Ihsan untuk waktunya juga. Oke, Dan terima kesempatan. kasih. Sampai ketemu lagi ya. Untuk pemirsa Kabari, sampai ketemu lagi di acara berikutnya dari Kabari TV. Saya Iksan Tobing. Sampai jumpa.